Selamat datang kembali semua. Kali ini kita akan mengulas manga Windbreaker chapter ketiga. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk perkembangan channel ini tolong bantu like, subscribe, comment, and share. Intro dulu bentar. Pada chapter ini dibuka dengan Nirei yang menarik baju Sakura supaya cepat-cepat pergi ke sekolah. Sakura yang lelah setelah berkelahi pun hanya duduk santai sambil memakan roti dan berkata, "Diamlah, aku lapar setelah berkelahi. Kalau kamu ingin segera pergi ke sekolah, kenapa nggak kamu duluan aja?" Setelah menghabiskan rotinya, Sakura pergi ke sekolah dan setibanya di sekolah yang merupakan markas Sun Full itu, Sakura terlihat sangat bersemangat. Sambil terbayang kejadian yang sebelumnya dialami Sakura, yaitu kejadian di mana Sakura dibantu untuk mengalahkan kelompok berandalan, Sakura berkata di dalam hati, "Jadi, di sini aku akan menemukan orang-orang seperti mereka dan bahkan lebih." Pada panel ini terlihat Nirei sangat kegirangan melihat daftar siswa baru yang ditemukannya. Dengan sangat antusias, Nirei menjelaskan satu demi satu nama-nama yang diketahuinya ke Sakura. Tapi Sakura di sini tidak menggubrisnya dan Sakura cuek aja, jojong aja. Selanjutnya, di panel ini Mirei tampak terkejut melihat salah satu nama siswa baru yang tertulis di papan pengumuman. Bukan saja terkejut, Mirei di sini sepertinya merasakan ketakutan dan seperti tidak percaya kalau siswa tersebut ada di sana. Sakura bertanya kepada Nirei, "Hei, kemana semangatmu yang tadi membara?" Rupanya Nirei sedang merasakan kekhawatiran dan meminta Sakura untuk bergaul dengan orang-orang di kelas. Sakura tentu saja kesal mendengar hal itu dari Nirei. Nirei memohon kepada Sakura agar mendengarkannya. Nirei berkata kepada Sakura, "Bofurin adalah sebuah grup yang berkumpulnya orang-orang di kota untuk melindungi kota. Itulah kenapa tidak aneh memperlakukanmu sedikit kasar karena kamu itu berasal dari luar kota." Mendengar penjelasan itu pun, si Sakura malah pemanasan. Nah, setelah selesai pemanasan, si Sakura berkata kepada Nirei, "Sekarang aku tidak tahu orang bejat macam apa yang bakal menunggu di sana. Jadi aku harus siap-siap." Mendengar hal itu pun Nirei malah panik. Nirei khawatir sikap Sakura yang seperti itu akan membuat buruk situasi. Dengan penuh kekhawatiran, Nirei kembali mengingatkan Sakura supaya tidak berkelahi, tapi Sakura malah berkata, "Aku tidak peduli jika mereka semua harus menjadi musuhku." Nirei pun hanya terdiam mendengarkan Sakura berkata seperti itu. Sakura pun langsung membuka pintu kelas dengan semangat dan penuh percaya diri dan berkata kepada Nirei, "Apa kamu lupa? Aku di sini untuk menjadi yang terkuat dengan berkelahi." Sesaat setelah Sakura membuka pintu kelas, semua orang yang ada di kelas menatap ke arah Sakura dan Nirei. Melihat banyak tatapan ke arah mereka, Nirei pun panik ketakutan. Tapi Sakura malah berkata, "Itu tidak buruk." Dan tiba-tiba dari arah depan datang salah satu siswa yang menyapa Sakura. "Yo, jadi kau adalah Sakura?" Saat disapa, Sakura bukannya nyaut dan jawab yang benar, si Sakura ini malah langsung pasang kuda-kuda. Dan si Nirei ini melihat sikap si Sakura pun langsung panik dan memposisikan Sakura menjadi sikap normal. Dan Nirei pun langsung meminta maaf ke salah satu siswa itu. Nirei yang khawatir salah satu siswa itu akan membalas sikap Sakura dengan sikap yang sama, rupanya malah kebalikan lur. Nah, si salah satu siswa itu justru tampak lebih tenang dan lebih santai. Selain itu juga dia ramah dan keren. Nah, Nirei pun langsung mencari data di buku catatannya tentang si siswa itu. Dan Nirei pun menemukannya. Siswa itu ternyata bernama So Hayato. Si So Hayato ini dari awal udah bercanda di Sakura aja lur. Ya, dengan bilang kalau namanya adalah Leonardo DiCaprio, dia menyimpan devil spirit di penutup matanya. Dan ternyata hal itu berhasil membuat Sakura menjadi emosi. Hayato pun mendekat ke arah Sakura bahwa berteman dengan Sakura adalah hal yang mustahil. Namun tiba-tiba saja Hayato menepuk-nepuk punggung Sakura sambil berkata, "Aku telah mendengar semuanya. Kau adalah orang yang melindungi kota dari kelompok berandalan kemarin kan?" Dari arah yang lain terdengar salah satu siswa memastikan, "Kemarin? Memangnya apa itu? Dan siapa dia?" Hayato pun menjawab,
Apa kau dengar tentang keributan di kota kemarin? Hiragisan dan yang lainnya bergerak untuk melindungi kota, tapi yang malah melindungi kota adalah Sakura. Nirei yang mendengar hal itu pun terkaget dan bertanya ke Sakura. Apa itu benar, Sakura? Seketika saja, seluruh siswa di kelas menghampiri Sakura untuk memastikan kebenaran kabar itu. Sakura yang tidak tahu menahu tentang tersebarnya kejadian itu pun terkejut dan merasa sedikit gugup. Nah, Nirei yang mendengar bahwa berita itu adalah kebenaran merasa bersyukur karena dengan kejadian seperti itu Sakura tidak akan dianggap musuh oleh siswa lain. Salah satu dari siswa itu pun bertanya dengan rasa penasarannya, tapi kenapa orang di luar Furin datang ke Furin? Dengan sedikit memalingkan wajahnya, Sakura pun menjawab, untuk menjadi yang terkuat. Seluruh siswa yang mendengar alasan Sakura itu pun terkejut dan Nirei lebih terkejut lagi dan meminta Sakura untuk diam, tapi Sakura malah menegaskan dengan bilang, ya emang dari awal maksudku emang kayak gitu. Nah, di panel ini pun diperlihatkan tiba-tiba saja ada meja yang melayang dari arah samping Sakura. Tentu saja si isi kelas terkejut dan kaget melihat hal itu. Nirei yang kaget pun setelah melihat orang yang melempar meja tadi adalah orang yang namanya tertera di papan pengumuman, langsung mengingatkan Sakura agar tidak berkelahi dengannya. Nirei memberitahu bahwa orang itu adalah Sugishita Kyotoru. Nirei berkata kepada Sakura, Sakura, kau tidak akan bisa bertarung dengan dia. Dia adalah orang yang paling berbahaya di seluruh sekolah. Mendengar hal itu, Sakura malah merasa senang dan berkata, aku suka pria kuat. Sugishita pun langsung mengarahkan tinju ke Sakura dengan sangat kuat. Untung saja Sakura berhasil menghindari pukulan itu. Siswa yang lain langsung berhamburan membubarkan diri melihat kejadian itu. Sakura yang berhasil menghindar dari pukulan Sugishita pun lantas menatap Sugishita dengan santai dan berkata, ya namanya juga Furin, aku jadi bersemangat. Sugishita pun langsung melancarkan tinju keduanya sambil berkata, kau seharusnya tidak berkata tentang menjadi yang teratas. Dan pukulan demi pukulan berhasil dihindari oleh Sakura. Sambil melihat pertempuran, Hayato menjelaskan bahwa Sugishita adalah orang yang loyal dan bahkan sudah sering mengunjungi Furin sejak masih SMP. Dia satu-satunya orang yang diizinkan bergabung dengan Furin bahkan sebelum masuk SMA. Di dalam penjelasan itu pun Hayato berkata, dia loyal kepada peringkat atas. Jika ada yang berbicara tentang mengambil posisi puncak, maka hal seperti inilah yang terjadi. Pada perkelahian itu tidak ada satu orang pun yang berani menghentikannya. Selanjutnya pukulan demi pukulan terus dilancarkan kepada Sakura. Di pukulan berikutnya tiba-tiba saja kuda-kuda Sakura oleng dan Sakura hampir terjatuh ke belakang. Seisi kelas yang melihat itu berkata, itu buruk. Tapi Sakura malah sengaja menjatuhkan badannya dengan bertumpu pada tangannya yang menyentuh lantai. Seperti posisi kayang, Sakura melancarkan satu serangan ke Sugishita dengan mengayunkan kakinya ke arah dagu Sugishita. Boom! Ya, Sugishita pun terkena tendangan telak oleh Sakura. Seketika saja hidung Sugishita memuncratkan darah dan seisi kelas lagi-lagi dikejutkan oleh hal-hal yang tidak terduga dalam pertarungan itu. Setelah berhasil menghantamkan tendangannya ke Sugishita, Sakura langsung memposisikan diri ke posisi normal dan berkata, fanatik. Pada dasarnya kau bahkan tidak bisa berpikir dan memutuskan sendiri sesuatu yang sesuai dengan keinginanmu. Tidak mungkin aku kalah melawan orang sepertimu. Nah, chapter 3 selesai sampai sini. Ya, dari sini kita bisa simpulkan sedikit bahwa si Sakura ini beneran kuat ya lur. Dan dari sini juga kita tahu bahwa apa yang diinginkan Sakura untuk melawan orang-orang kuat sepertinya sudah dimulai. Nah, di chapter berikutnya akan kita bahas kelanjutan dari perkelahian Sakura versus Sugishita. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Permios.